Dalam setiap arena musda muncul namanya. Wah, tap, menggelinding, swat, tap, tiba-tiba, terjun. Ya. Kenapa itu? Ya, karena tidak ada confident dari dirinya sendiri untuk bisa mengambil sikap politik, untuk mengambil ini barang. Atau karena di situ tidak punya nilai bisnis? Tapi kan bagi saya terlalu euforia, terlalu dini dan terlalu tidak punya nilai kebijaksanaan manakala seorang ketua umum ya melakukan hal itu, ya meletakkan orang berjibaku berdarah-darah membangun partai Golkar, tiba-tiba orang luar datang mengambil partai ini. Gimana coba ngenesnya itu loh? Iya, ini bicara soal pemetaan basis massa. Kalau TRK udah jelas basis massanya, apalagi di hari ini Bupati. Muklis juga begitu. Kemudian tepatnya calon Andi juga jelas. Nurlis juga incumbent juga jelas lah dia yang mendukung. Nah ini kita kembali ke sosok Ombus atau Bustami. Ini orang luar. Abang kok suka kali ini ngomong? Bukan. Saya maksud saya gini, dari 4 calon yang Bung katakan tadi, kira-kira siapa figur yang jika dia unggul akan bisa memberi warna lebih untuk Golkar di Aceh? Masing-masing. Apa nih pertanyaan jebakan? Tapi saya kalau dilihat petanya ya head to head-nya adalah antara TRK dengan Andi Sunulingga. Head to head-nya. Nah, pasti akan ada kuda hitam. Nah, ini menarik, kuda hitamnya siapa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu untuk membahas masalah secara tajam, lugas, tanpa beban tentunya. Saya kembali berharap semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu, tanpa kekurangan satu apapun. Untuk pertemuan kali ini, saya mengajak Anda untuk berbicara politik, walaupun ini dalam konteks lokal, tapi yang kita bahas adalah partai politik nasional, yaitu Partai Golkar. Di akhir Juni 2025 mendatang, insya Allah DPD 1 Partai Golkar Aceh akan memilih ketua yang baru untuk menggantikan posisi atau kursi yang diduduki Teku Nurlif selama 2 periode. Bagaimana gonjang-ganjing di dalam, serta bagaimana persoalan kandidat ketua umum, siapa yang paling berpeluang? Saya mengundang pengamat politik, kandidat doktor, yaitu Bung Aryos Nevada. Beliau adalah alumni S1 Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, alumni S2 Universitas Gajah Mada, satu alma mater dengan Pak Jokowi. Kemudian S3, sedang menyelesaikan program S3 atau kandidat doktor di Universitas Pajajaran Bandung. Kita mulai saja. Saya panggil Bung aja lah ya. Siap, Bang. Ya, Bung Aryos, kita relax, santai aja. Iya, Bang. Apa yang Anda tangkap dari perkembangan terakhir menuju musda Partai Golkar? Ya, sahabat titik balik. Ya. Sisi lain. Sisi lain. Ya. Sisi lain. Sebelum terlalu jauh, saya ingin mengklirkan ya terlebih dahulu supaya jelas ya, bahwasanya kenapa saya tertarik, memang passion saya dalam dunia politik, dan juga S2 politik ya, S2 politik, dan juga buku-buku saya juga politik. Jadi dalam percaturan politik di Aceh saya selalu terlibat. Jadi ada hal tanggung jawab moral saya untuk bisa memberikan hal yang bisa saya lakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Aceh. Dan salah satunya adalah bagaimana setiap momentum, gak hanya Golkar, kemarin juga ada memberikan education kepada masyarakat Aceh terkait dengan musda PAN kemarin. Sekarang kan Golkar. Nah, Golkar ini satu entitas partai yang punya denyut nadi sejarah dalam Republik ini, sehingga tidak bisa lepas, bahkan menjadi satu kesatuan menurut saya. Dalam posisi tadi Bang Saleh singgung, memang Golkar suatu partai yang strategis. Ya. Satu yang partai moderat yang punya proses kaderisasi yang jelas, ya, dan juga punya nilai
bargaining position yang tinggi dalam staf percaturan politik nasional selama hadir dalam konstelasi di Republik ini. Nah, dalam konteks tadi menyinggung terkait dengan musda, ya, selalu saja Golkar itu punya satu magnet tersendiri. Kalau partai lain mungkin sudah masuk pada penunjukan, Golkar masih ada ruh bagaimana musyawarah itu hadir di dalam pemilihan ketua Golkar. Yang ini membuat satu perbedaan yang unik bagi partai sekali bergolkar yang masih bisa mengedepankan musyawarah itu. Nah, setiap momentum musda selalu denyutnya dinamikanya itu ada tuh. Walaupun faktor kulunduan masih ada kan. Kalau itu kan ya saya juga ada berdebat dengan beberapa orang senior di Golkar kan. Ini kan semi-semi musda saja saya bilang. Kenapa saya bilang semi musda? Tetap juga nanti ada penunjukan juga. Ya, restu lah ya. Restu. Mohon restu ya. Jadi ya, walaupun ujungnya aklamasi nanti. Nah, itu yang membuat tidak akan ada satu pertentangan kalau sudah penunjukan. Jadi kalau Golkar, tinggal diatur mekanisme. Jadi kalau Golkar, kalau setiap musda Golkar itu kan restu DPP, konstituen suara dan duit. Segitiga pengaruh. Logistik. Segitiga pengaruh itu kan. Nah, ini mempengaruhi setiap konstelasi. Bahkan semua partai berlaku rumus ini saya perhatikan. Jadi restu DPP atau ini pusat ya, terus konstituen pemilik suara dan logistik atau uang ya. Nah, itu yang berpengaruh. Nah, mari kita lihat seperti apa sosok seorang yang bermunculan ya. Ada Lukman CM. Lukman CM kalau saya lihat tokoh senior yang memang selalu didengung-dengungkan setiap momentum musda. Tapi tidak punya keberanian untuk fighter. Bukan fighter ya. Bukan fighter. Masuk ya. Dalam setiap arena musda muncul namanya. Wah, tak menggelinding, tap tiba-tiba terjun. Ya. Kenapa itu? Ya, karena tidak ada confident dari dirinya sendiri untuk bisa mengambil sikap politik untuk mengambil ini barang. Atau karena di situ tidak punya nilai bisnis. Kalau saya lihat memang orang ada yang memang terjun masuk ke partai juga bukan karena memang ingin menjadi ketua, tapi ingin punya rumah politik bagi dirinya. Yang itu menjadi identitas dirinya. Dan itu ada pada Lukman CM. Ada Lukman CM. Oke. Nah, masuk pada arena sosok yang kedua, Andi Sunilingga. Ini kan terkejut saya kan. Tiba-tiba muncul Islamuddin berwacana mendukung Andi Sunilingga atau melontarkan gagasan tentang ketuanya adalah Andi Sunilingga. Bagi saya ini menarik. Apa yang menarik ya? Satu sosok yang punya pengaruh signifikan dalam pusaran politik nasional. Ya. Dan juga punya nilai tawar di mata elit pusat, khususnya orang-orang yang berpengaruh di Republik ini. Tetapi juga yang kita harus lihat bahwa saya nggak ngerti apa memang kemampuan itu merajut di level nasional, tetapi ketika dihadapin pada setiap momentum pemilu selalu gagal, selalu kalah. Tuahnya mungkin nggak jadi wakil rakyat. Karena banyak faktor juga bang, mungkin kelemahan Bang Andi ini kan kalau saya lihat kan dari sisi logistik uang bang. Melawan Ampun bang bagaimana coba? Iya betul. Melawan Ampun bang kan ngeri kawan. Berat ini. Berat barang ini. Atau terlalu ibarat kolam ya. Andi sekarang kan bermain di kolam besar dengan ikan-ikan yang besar, ibaratnya begitu. Kalau dia pulang ke Aceh sebagai ketua, ini terlepas dari ada diskresi dari ketua umum Bahlil ya. Kan ini kolam yang kecil gitu kan. Ya kalau semangat spiritnya adalah spirit pengabdian untuk partai gitu, untuk lebih khususnya untuk daerahnya, ya dia nggak bisa dalam tanda kutip penuh untuk selama ini mengabdikan dirinya untuk Aceh. Tapi ketika dia diberikan mandat sebagai ketua, balik pulang kampung, mengabdikan, membuat satu legasi untuk membesarkan partai, bagi saya itu suatu hal yang... Dan ini udah ada contoh ya, Ketua Nasdem ya, anak Aceh, besar di Jakarta. Iya. Oke. Nah, tapi kan sekali lagi, Bang Andi ini kan bukan tipikal orang yang ngemis. Iya. Dia ingin, nih, lo ambil ya, lo jalankan.
Gitu. Tapi sekarang gini dong, dalam politik kan bukan bicara mengemis. Ya. Kita bagaimana mengendorse diri kita sebagai marketing, ya, meyakinkan supaya orang tuh trust, supaya orang tuh bahwa kita tuh punya sesuatu hal yang layak dan bisa untuk dijadikan sebagai barometer untuk diberikan mandat sebagai calon ketua DPD 1 Golkar. Menurut Bung Aryos, kira-kira nih, terlepas adanya perintah dari ketua umum atau diskresi dari ketua umum tuh Bung Andi, kira-kira menurut Bung Aryos, Andi mau nggak nih untuk pulang ke Aceh? Ini kan orang yang dilematis, saya lihat. Kenapa saya katakan dilematis? Ya. Dia punya beban psikologi yang berat. Ketika kalah dalam pertarungan percaturan pemilihan presiden, dipanggil oleh Bahlil, disiapin skoci, disiapin bensinnya, dibawa gerbong dia, ya, masuk, tiba-tiba tidak ada kontribusi yang belum nyata diberikan, langsung kalau nuwun untuk permisi untuk mengambil sikap mengambil roda kepemimpinan di daerah. Artinya kan juga pertimbangan itu secara beban psikologi ya. Artinya dia harus dia orang yang dibawa, diberikan ruang, tapi belum memberikan satu penegasian apa karya atau legasi yang dia bisa berikan untuk DPP atau Golkar di level nasional. Oke. Bagi saya apakah berpeluang 50-50? Oke, calon selanjutnya? Calon selanjutnya Muklis Sakabea. Ini Ini kan lagi sibuk. Saya telepon Bang Muklis. Bang, abang maju. Kalau memang perintah, selalu ujungnya semua perintah. Ya. Tapi kan bagaimana bicara perintah kalau tidak ada akselerasi, tidak ada manuver untuk meyakinkan dan untuk melihat keseriusan orang. Kalau umpamanya seorang pemimpin ingin melihat anak buahnya, ingin melihat kadernya, ingin maju, tapi tidak ada inisiatif dirinya untuk bisa menunjukkan bahwa saya punya kapasitas yang memang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak ambisius, tapi bisa menunjukkan saya punya nilai modalitas yang layak. Ya, secara kepemimpinan pernah berapa kali, macam lagam lah, secara finansial ada dan lain. Ya. Tapi itu kan tidak dilakukan. Nah, Bang Muklis ketika saya tanyakan itu, ya, dia ingin fokus ke daerahnya juga. Ya. Tapi kalau diperintah DPP, saya akan siap. Nah, satu lagi ada sosok yang baru muncul. Yang menarik ketika dilontarkan oleh Dialeksis, ya, bagaimana sosok dari si Tengku Raja Kemangan, Tengku Raja Kemangan, TRK, ya, itu menjadi satu hal yang unik. Uniknya, ya, kalau dilihat dari ketiga calon pesaingnya lain, ya. Ini kan bisa dilihat kan kalau rekam jejaknya kan dia ini kan keluarga Tulen Golkar dari kakek buyutnya loh. Bahkan kalau saya telisik sejarahnya, ya, ini kakeknya pendiri Golkar, sekber Golkar dulu. Ya. Kalau bisa dibilang dia warisan Golkar. Pewaris lah. Warisan Golkar. Warisan Golkar, ya. Nah, kalau kita pakai tadi diagram segitiga tadi, dia ada modal. Dia sudah melakukan penjajakan dan sudah melakukan komunikasi yang humanis, yang silaturahmi politik lah, atau kita bisa bilang diplomasi lah, ya. Ketemu dengan Anies Unilingga, ketemu dengan Ketum dan banyak lainnya. Ketemu dengan Jokowi. Nah, artinya kan ini kan juga menjadi satu hal yang patut diperhitungkan. Apakah dia ini serius atau tidak? Dan menariknya, survei yang nanti akan kita lansir itu juga menunjukkan bahwa sosok si TRK itu diminatin di kalangan masyarakat, bukan pemilik suara, di kalangan masyarakat. Ketika kita survei, kita buzzer itu, kita influencer itu ke berbagai grup dan ke berbagai sosial media lainnya, banyak input positif. Menariknya, komunikasinya bisa enak diajak sosok ini, komunikasinya, dan juga punya kemampuan finansial, punya kedekatan dengan DPP, dan juga sudah mulai ada dukungan. Apalagi Salim Fakri menyatakan sikap kan, baru-baru mendukung ini Salim Fakri kan, dan beberapa lainnya. Termasuk mungkin saya lihat kalau petanya, kalau kita ingin lihat Pantai Barat Selatan tuh bisa kita klaim itu
kalau di dalam informasi yang saya tangkap itu sudah mendukung ke TRK. Oke. Nah, kalau Andi mungkin tengah, Pantai Timur ya. Oke. Ini kan dari yang dikatakan Bung Aryos tadi ada 4 calon. Kemudian hari ini Golkar ada 3 kursi DPR RI, kemudian 8 kursi DPRA ya. 9 kursi DPRA, kemudian 3 bupati. Artinya dari segi kaderisasi Golkar surplus sebenarnya. Iya, betul. Nah, ada wacana ini. Saya tahu abang mana tuh. Diskresi Bustami kan? Bukan hanya Bustami. Saya dengar Nurlif juga ingin mengurus diskresi ketua umum untuk bisa 3 kali. Dan Bustami juga kabarnya timnya sedang mengurus untuk maju. Padahal dia kan orang inilah salah satunya calon di luar kader Golkar misalnya atau pengurus Golkar. Ini gimana? Ruang itu ada, Bang. Tidak dinafikan bahwa di dalam klausul kewenangan ketua itu ada, Bang. Ada. Dalam ADRT-nya, Bang. Kalau kita bicara itu. Tapi ini kan kita di tengah surplus kader. Iya, ini kan bicara kan kalau bicara surplus itu, tapi kita harus bilang ke penonton ya bahwasanya ada ruang itu, Bang. Kita tidak bisa nafikan. Oke. Siapapun berhak gitu. Berhak ya. Oke. Tergantung ketua. Oke. Dan lobby juga yang meyakinkan. Dan juga tergantung siraman rohani sejauh mana. Iya. Nah, jadi ketika kita lihat Abang menyatakan stretching point tadi surplus tentang kaderisasi, saya iyain. Dan saya melihat itu faktanya. Nah, sekarang kan apakah seorang ketua melihat sebagai bentuk moralitas ya, sebagai bentuk kebijaksanaan ya, melihat ini menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan untuk apa ya, ketika kita surplus kader mengambil orang luar ataupun diwacanakan melanjutkan. Nggak baik juga dalam lingkungan partai ya, tidak ada penyegaran proses kaderisasi. Nah, ini saya pernah berdebat dengan salah satu ketua di kabupaten kota ya. Saya bilang sama berdebat dengan salah satu ketua kabupaten kota ya. Makna dalam editorial yang ditulis oleh salah satu media ya, saya menegaskan bahwa krisis kader itu maknanya bukan pada orangnya, Bang. Tapi perspektifnya, bahwa kaum muda tidak punya keberanian untuk bersikap ya, untuk mengambil momentum untuk maju menjadi ketua DPD 1. Itu yang saya tegaskan, stressing point bukan pada bahwa orang-orangnya itu punya banyak kemampuan, kapasitas. Clear, itu ada clear-nya, tidak ada perdebatan. Tapi berani nggak dia, punya nggak ruhnya untuk sebagai orang yang punya sikap untuk mengambil momentum ini? Enggak. Nah, itu yang salah ketika melihat perspektifnya. Nah, apakah ketua mau mengaminkan T.M. Nurlif untuk bisa 3 periode? Ya, bagi saya kecil sangat. Bukan berarti tidak. Kalau kita presentasikan 25% lah. Dan kalaupun itu terjadi baru kali ini kan. Nah, terus kalaupun diskresi, Aceh pernah ada diskresi, Langsa diskresi. Beberapa provinsi lain diskresi. Iya. Jadi bukan barang-barang yang haram juga diskresi itu. Tapi kan bagi saya terlalu euforia, terlalu dini dan terlalu tidak punya nilai kebijaksanaan manakala seorang ketua umum ya melakukan hal itu, ya meletakkan orang berjibaku berdarah-darah membangun partai Golkar, tiba-tiba orang luar datang mengambil partai ini. Gimana coba? Ngenesnya itu loh. Iya, ini bicara soal pemetaan basis massa. Kalau TRK udah jelas basis massanya, apalagi di hari ini Bupati. Muklis juga begitu. Kemudian seperti calon Andi juga jelas. Nurlif juga incumbent juga jelas lah dia mendukung. Nah, ini kita kembali ke sosok Ombus atau Bustami. Ini orang luar. Abang kok suka kali ini ngomong Bukan. Saya maksud saya gini. Ini kan orang yang di luar ya. Di luar yang kemudian ini kan harus kita lihat dalam perspektif politik. Artinya ketika gagal kemarin mungkin ada proses penyadaran bagaimana dia bisa masuk ke dalam politik. Nah, basis massa ini kira-kira gimana dibandingkan dengan basis massa TRK, kan bicara politik. Nah, ini yang kira-kira menurut Bung gimana? Yang mempengaruhi pasti kan pemilik suara itu. Tapi kan juga ada pengaruh nilai istilahnya pertimbangan dari masyarakat luas. Nah, mungkin kita anggaplah asumsinya bahwa Bustami punya peluang. Sepatu lagi pergi haji, di doa dijawab pula. Ya kan? Mana tahu. Kayak hari ini Abang, bagaimana? Kan saya mengambil pendapat Bung ya bahwa semua orang punya hak dan kesempatan yang sama.
Ditambah lagi ketika dihadapin dengan satu nilai ya, ketika basis konstituen itu dijadikan sebagai bentuk hal yang positif, bagi saya juga logis Bang, ketika umpamanya banyak dukungan. Nah, seperti yang saya katakan hasil survei di mana TRK tinggi dalam hasil surveinya itu ya, kita mainkan tuh kemana-mana kan. Nah, artinya kan masyarakat tahu siapa sosok TRK ketimbang Anies Sundilingga. Tahu dia bagaimana Muklis. Tapi ketika dihadapi dengan ini kan kita nggak bisa bilang bahwa itu tidak punya nilai arti. Ada artinya. Bahwa nama TRK lebih familiar ketimbang nama Anies Sundilingga. Oke. Menurut Bung kira-kira apa tantangan Golkar ke depan? Khususnya Golkar Aceh. Ya, yang paling penting kan kita kan harus ada konsep pembaharuan dan perubahan. Bukan berarti perubahan itu melakukan bentuk ulang, enggak, tapi melihat mana titik-titik kelemahannya. Kalau kita inventaris titik kelemahan ini kan Golkar kan tidak punya nilai pengaruh yang bisa mewarnai sebagai bentuk satu entitas partai yang dimana mampu mengkonsolidasi partai lain dalam bentuk satu gerakan. Hari ini kan Golkar kan terpolarisasi dalam permainan partai politik lokal, dan itu menjadi catatan serius. Artinya nilai strategis Golkar dalam konstelasi politik lokal di Aceh belum punya dominasi yang kuat. Tapi sedangkan ini adalah partai terbesar nomor 2, partai terbesar lah setelah partai lokal ya, Partai Golkar dan juga Nasdem. Ya, hari ini kan mereka di luar kekuasaan ya, khusus di Aceh gitu ya. Menurut Bung, ini akan permanen atau hanya sementara aja? Sebab kan dalam sejarah Golkar tidak punya sejarah oposisi, Bang. Ya, tidak punya sejarah oposisi Golkar. Jadi tetap berusaha Golkar masuk. tetap akan mendukung. Inilah dewasanya politik Golkar yang saya lihat. Ketika kalah, ya dia akan melakukan pernyataan sikap mendukung pemerintahan selama 5 tahun. Itu berlaku juga dalam nasional. Ini gaya Golkar yang kita sepatut contoh dan kita apresiasi. Nah, apakah ini permanen? Permanen, Bang. Kenapa? Karena Golkar nggak ada sejarahnya. Nggak sanggup umpamanya. Kalaupun saya nggak tahu ya, apakah Golkar sanggup atau tidak ketika oposisi. Kalau PKS punya pengalaman itu, PDP punya pengalaman itu. Golkar belum tentu punya pengalaman. Berat. Si Dilannya nggak sanggup, apalagi Golkar umpamanya. Kan gitu. Dalam sejarah kelahirannya pun Golkar memang tidak pernah beroposisi kan. Iya, benar sih. Tapi kalau Pak saya membayangkannya ketika beroposisi berat. Oke, dari 4 calon yang Bung katakan tadi, kira-kira siapa figur yang jika dia unggul akan bisa memberi warna lebih untuk Golkar di Aceh? Masing-masing. Apa nih pertanyaan jebakan? Tapi saya saya sadar nih pertanyaan jebakan dari Bang. Nggak ada jebakan ini kecerdasan Abang. Tapi nggak ada jebakan. Tapi saya ingin bilang gini. Masing-masing punya warnanya dan khasnya sendiri. Gaya si Andi dengan jiwa mudanya, Bang Andi dengan jiwa mudanya, dengan jiwa visionnya, inovasinya ya, gaya khasnya TRK dengan pengalamannya, kemimpinannya ya, komunikasinya dan juga merajut konstituen yang mengakar dan macam lah. Ini beda-beda. Nah, kalau dianggap siapa yang punya kans, ya tergantung lagi. Kalau kansnya ini kan kita lihat kemungkinan besar Pantai Barat Selatan Nagan itu adiknya TRK. Temur Sarim Fakri udah menyatakan, berarti kan tengah mungkin ya. Terus saya dengar juga beberapa kabupaten kota di Pantai Barat Selatan sudah membangun satu komunikasi dengan TRK. Sedangkan Andi juga begitu juga. Bukan berarti dia tidak punya nilai strategis. Ada misalkan Ilham Pangkestu juga punya kemungkinan besar dia akan mendukung ke Andi. Ini bicara emosional ya, mungkin juga Banda Aceh, Sabri punya kedekatan emosional dengan Anies Sundilingga. Kenapa Ilham Pangestu tidak berani maju? Dia sudah dua periode kan di PRRI. Karena mungkin karena sedang fokus untuk membantu abangnya lah. Alah abangnya. Kan udah bantu lah, ya kan paham lah bagaimana orang kalau terjebak dalam singgungan hukum kan pasti akan coba fokus ke menyelesaikan urusan itu dulu kan. Nah, kalau dilihat petanya ya head to head-nya adalah antara TRK dengan Andi Sundilingga. Head to head-nya. Nah, pasti akan ada kuda hitam. Nah, ini menarik, kuda hitamnya siapa? Lukman JM hampir nggak mungkin ya. Ada wacana itu kan, bukan potensi logis Bang. Ibaratnya kan
rotasi posisi. Ruman CM jadi ketua, Nurif jadi ketua dewan ketua dewan pembina ya apa watim. Iya. Bisa aja begitu kan? Wacana kan logis juga. Rasional dalam pendekatan rasional choice ini logis bagi saya. Umpamanya bau-baunya saya cium juga TM dulu juga melakukan kunjungan ketemu dengan beberapa petinggi untuk memperjuangkan itu, Bang. Ketemu dengan ketum tapi kan ketum juga nggak ya khusus untuk Nurlif ya. Beberapa fungsionalis Partai Golkar Aceh saya juga baca di media, baik di media pers maupun media sosial, ada yang menuntut agar dilakukan audit keuangan ya. Ini Bung melihatnya seperti apa? Ini sinyal apa? Apakah Golkar di Aceh tidak solid atau Golkar di Aceh mulai sedikit kritis terutama dari anak-anak muda atau gimana? Saya melihat ada dua perspektif. Perspektif pertama, ada yang tidak dilakukan dalam menjalankan satu instrumen kepartaian. Ya. Misalkan orang yang sakit hati kan bisa melalui jalur kepartaian. Ada mahkamah partai, ya. Nggak selesai ya ke DPP macam lah itu kan ada. Tapi satu sisi juga ada kelemahan dan perspektif komunikasi yang lemah, ya. Yang lemah dari sosok TM Nurlif ya secara objektif saya akan nyatakan yang tidak mampu merajut orang-orang yang sakit hati ini. Harusnya kan diajak komunikasi. Ya saya nggak mengerti apakah ini karakter yang memang berbeda. Bagi orang seorang pemimpin ketika ada lecutan-lecutan ini kan artinya kan menjadi satu ujian yang harus diselesaikan dengan cara membangun satu komunikasi yang harmonis, sinergis dan terkoordinasi dengan orang yang mengkritiknya atau apalagi itu adalah kadernya sendiri. Nah, bicara audit ya dilempar ke publik mungkin ini bagian yang penting ya, yang dilihat karena mungkin di internal tidak dipercaya. Ini juga menjadi satu catatan ya. Oke lah kita pakai instrumen partai. Sejauh mana instrumen partai mampu memberikan rasa keadilan? Kan nggak juga itu situ. Nah perspektif ini juga dipakai oleh orang-orang yang sakit hati. Bagaimana dia mau bisa mendelegasikan haknya, mendelegasikan sesuatu hal yang dianggap itu penting untuk diperjuangkan, sedangkan di internalnya trustnya sudah tidak ada. Kenapa tadi? Ya nggak mungkin lah ujungnya juga tepeh nih. Yeah. Mendingan kita tarik keluar supaya tahu ya, dan kemungkinan besar umpamanya dilirik sama DPP dan DPP melakukan supervisi ke Aceh, dilakukan investigasi, bisa saja seperti itu, Pak. Jadi berbagai kemungkinan bisa jadi dan logis, dan lagi-lagi kan itu kan hak-hak dari kadernya juga untuk melakukan hak absolut yang melekat bagi setiap manusia untuk mengutarakan pendapatnya. Dan itu di Undang-Undang Dasar 45 kan. Oke, Bung Aryos. Mbak, sama-sama Bang, luar biasa. Sentuhan abang, kilik-kilikan abang, tajam kali. Hampir saya kejebak-jebak. Kalau nggak hati-hati kan bahaya nih. Kita masih belajar nih. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan saya dengan pengamat politik Bung Aryos Nifada. Ini tentu saja baru sebagai pemantik awal. Bagaimana kelanjutan atau akhir dari proses musda yang akan datang. Tentu nanti kita akan mengundang kembali Bung Aryos untuk membahas figur-figur yang terpilih. Mudah-mudahan perbincangan kami malam ini menambah referensi Anda tentang jalan menuju raja yang akan duduk di pohon beringin Aceh. Sampai bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.